teman-teman, jadi seperti judul yang udah kalian lihat, di video kali ini kita bakal ngebahas kisah mistis di Taman Cibodas. Sebelum lanjutin videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Share kalau menurut kalian video ini bermanfaat, dan jangan lupa nyalain notifikasinya. Sebelum masuk ke cerita misterinya, aku mau kenalin dulu nih si Taman Cibodas ini. Mungkin kalau kalian warga lama atau warga asli Kota Bontang udah pasti tahu lah ya, udah hafal si Taman Legend ini. Dulu yang tiap lebaran dapat duit THR dari keliling-keliling rumah warga. Terus pada gerombolan datang ke Cibodas. Mane tuh orangnya. Ngaku. Nah, buat yang belum tahu, jadi Taman Cibodas itu adalah salah satu taman terbuka yang terletak di sekitar wilayah komplek PCPKT di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Di Taman Cibodas ini masih banyak banget pohon-pohon tinggi, pohon-pohon rindang. Suasana itu masih asri banget karena emang hampir setiap sisinya itu masih berupa hutan. Jadi kayak kanan, kiri, itu kalian masih nemuin hutan di situ. Selain suasananya yang masih asri, di Taman Cibodas ini juga ada wahana-wahana buat bermain anak-anak lur. Ada ayunan, ada jungkat-jungkit, ada labirin, panjat tali, terus ada ini juga apa namanya? Seluncuran atau perosotan, ada replika kapal, ada replika hewan-hewan besar, ada dinosaurus, ada zebra, ada jerapah, dan lain-lain. Yang uniknya, ada satu bangkai pesawat yang dicat ulang. Jadi dulu tuh ada pesawat tipe Dash 7. Gimana sih ngomongnya? Dash 7 atau Dash 7? Ada pesawat tipe Dash 7 yang jatuh entah di sekitar taman tersebut atau gimana. Yang jelas kalau nggak salah jatuhnya itu masih di area Bontang gitu. Entah untuk mengenang atau bagaimana, akhirnya dicat lah si pesawat ini, dicat ulang dengan warna yang ceria, meriah, dan sumringah. Bayangin aja warnanya kuning, terus ada gambar-gambar kartunnya gitu ya, untuk taman bermain anak-anak kayak. Nah, di bawah badan pesawatnya itu juga ada informasi terkait pesawat tersebut, ada jenisnya apa, kemudian ada korban yang meninggal berapa orang, itu ada di bawah pesawat itu. Selain wahana-wahana permainan tadi, ada pesawat dan replika hewan segala macam, ada juga pendopo, beberapa pendopo gitu untuk istirahat atau untuk sekedar duduk-duduk cantik. Bayangin hari Minggu, bapaknya lagi libur kerja, anaknya ngajak main ke Taman Cibodas, terus bapaknya nemenin si ibunya lagi duduk-duduk cantik di pendopo sambil nyiapin bekal. Duh. Tapi lur, di balik wajah Cibodas yang ceria, meriah, dan sumringah tadi itu, banyak juga menyimpan kisah-kisah mistis yang menghiasi cerita di kalangan masyarakat Kota Bontang. Pertama, konon dulu ada yang pernah ngelihat sosok manusia lagi duduk di area depan pesawat, di kursi bagian pilot pesawat yang pernah jatuh tadi. Ada yang menganggap itu adalah korban pasca jatuhnya pesawat pada zaman dahulu kala. Kemudian ada yang mengaku pernah ngelihat sosok penampakan yang keikut foto pas mereka lagi foto di taman ini. Posisinya lagi maghrib nih, si ibu mau pulang, tapi mungkin si ibunya ngomong, sebelum pulang yuk foto dulu yuk, kenang-kenangan gitu. Jadi si ibu lagi ngefotoin anaknya gitu di patung jerapah. Kalau kalian pernah ke situ ada patung jerapah. Jerapah atau patung apa sih itu, aku lupa deh. Yang sebelah itu ada dinding. Nah, si ibu tuh lagi fotoin anaknya di situ. Pas difotoin nggak ada apa-apa. Tapi ternyata pas dilihat ke kamera, jeng-jeng, ada si mbak yang nyempil di situ ngikut. Terus lagi ada cerita nih. Nah, kalau yang cerita kali ini langsung aku denger dari temennya si korban. Kita panggil aja Amir ya. Ini kejadiannya udah lumayan lama sih. Jadi hari itu si Amir tuh habis pulang kerja lewat jalanan area kompleks itu.
Jadi karena kejadian itu weekday, bener-bener sepi pengunjung, bener-bener nggak ada pengunjung sama sekali. Entah gimana ceritanya, aku lupa. Kalau nggak salah si Amir tuh lagi kebelet buang air kecil. Karena udah nggak tahan, mampirlah si Amir ke Taman Cibodas itu. Setelah si Amir buang air kecil di dekat taman situ, Amir pun dinyatakan menghilang. Gak lama rekan-rekan si Amir yang kebetulan lewat jalanan itu juga ngelihat motor Amir ada di taman tersebut. Teman-temannya pun mikir dong, si Amir nih ngapain tuh ke situ? Cuman ya udahlah, karena teman-teman yang nggak ngelihat ada keberadaan si Amirnya nggak ada gitu. Cuman ada motornya, dan belum tentu itu motor yang sama dengan motornya si Amir. Tapi setelah itu keluarga si Amir ngerasa si Amir nih kok nggak pulang-pulang nih dari kerja nih. Mendengar hal tersebut, rekan-rekannya yang melihat motor si Amir di Taman Cibodas ini akhirnya mencari Amir. Akhirnya proses pencarian pun berlangsung. Si rekan-rekannya si Amir sama keluarga Amir nih nyari si Amir di Taman Cibodas, dan setelah dipastikan emang itu motornya si Amir, tapi si Amirnya kagak ada. Udah dicari sampai ke pedalaman-pedalaman Taman Cibodas hingga beberapa hari pencarian, si Amir nih belum ketemu juga nih. Hingga pada akhirnya suatu pagi ada petugas kebersihan lur, lagi bersih-bersih nih ceritanya di taman tersebut. Si bapak petugas kebersihan itu tadi lagi ngelihat si Amir garuk-garuk tanah di deket patung ibu-ibu yang ada di jalan keluar Taman Cibodas. Jadi si Amir lagi garuk-garuk tanah dengan posisi jongkok dan tanpa menggunakan busana. Dalam arti si Amir di sini cuma menggunakan celana dalam doang gitu. Si bapak pun bingung dan ngerasa wah kayaknya ada yang nggak beres nih, karena waktu itu tatapan si Amir juga kosong. Akhirnya ditegurlah si Amir sama si bapak. Setelah ditegur tadi itu, si Amir pun sadar. Pas lagi sadar itu dia kayak orang yang kebingungan gitu loh, kayak ya bayangin aja orang habis nggak tahu kenapa tiba-tiba ada di hutan gitu kan, lagi garuk-garuk tanah, bayangin. Setelah sadar, ternyata si Amir ini pada saat kejadian didatangi atau dihampiri oleh seseorang dan mengaku diajak ke sebuah pesta atau ke sebuah perayaan gitu. Nah, sesampainya di pesta, si Amir ini diajaklah makan, disuguhin sama makanan-makanan yang enak-enak, makanan yang lezat. Karena kebetulan posisinya si Amir habis kerja, baru pulang kerja, kan lagi lapar-laparnya perut, ya udahlah diterima. Si Amir juga nggak ada kepikiran aneh-aneh, ikutlah si Amir dan dimakanlah hidangan yang disuguhkan sama si bapak itu. Akhirnya setelah memakan makanan tersebut, setelah menyantap hidangan yang disuguhkan, si Amir udah lupa segalanya, udah nggak inget apa-apa lagi tuh. Sadar-sadar dia udah ngerasa kok gue di hutan. Setelah mendengar cerita Amir, yang mana Amir udah ceritain ke teman-temannya tadi itu, teman-temannya pun bingung karena pada saat pencarian hari itu teman-temannya juga nyari ke lokasi di mana Amir ditemuin. Gak ada, hasilnya nihil, mereka gak dapat apa-apa. Tapi kenapa bapak petugas kebersihan ngelihat Amir di lokasi itu, padahal sebelumnya gak ada gitu. Nah, mereka pun mengira bahwa si Amir ini pada saat kejadian lagi disembunyiin sama penunggu Taman Cibodas. Kemudian ada lagi nih cerita dari salah satu narasumber yang waktu itu katanya mengikuti kegiatan kemah di Taman Cibodas ini. Beliau mengaku pada saat kejadian lagi ada kegiatan kemah di situ, malam harinya terjadi kesurupan massal pada beberapa peserta di kemah tersebut. Jadi dulu tuh emang selain digunakan sebagai taman bermain, sebagai tempat santai, Cibodas juga digunakan sebagai tempat kemah gitu, lokasi camping buat anak-anak pramuka. Karena lokasinya juga strategis, menyatu dengan alam, dan di seberangnya itu ada kayak tempat buat outbound gitu. Nah, ini cerita yang paling sering aku denger dari beberapa teman-teman aku, dari beberapa pengunjung. Jadi di Taman Cibodas itu di arah pintu keluarnya ada patung dekat pendopo, patung ibu-ibu lagi duduk. Dia kayak duduknya kayak ngelipet kaki gitu loh. Kalau nggak salah pakaian si patung tersebut tuh kayak kayak pakaian tradisional gitu.
Banyak yang mengaku pernah melihat mata si patung itu bergerak ke kanan, ke kiri, atau berganti posisi. Ada juga yang pernah ngelihat kalau patung itu lagi menyeringai, lagi senyum. Bayangin aja kalian lagi lewat tuh kan naik motor, terus ngeliat si patungnya lagi. Oh ya, ngomong-ngomong soal patung, jadi dulu tuh sempat viral ada satu foto yang ternyata aku dapat juga fotonya di website, jadi aku bisa tunjukin ke kalian. Ada salah satu pengunjung yang lagi ngefotoin anaknya lagi berpose di satu patung juga di taman ini. Itu patungnya kayak patung-patung penjaga gitu loh. Jadi ceritanya si anak tuh lagi berpose di patung tersebut, difotolah sama orang tuanya. Dan ternyata pas kejadian itu, si patung itu ya terlihat biasa-biasa aja. Tapi ternyata pas dilihat gambarnya, loh, si patung ini kok matanya berubah jadi merah, padahal pas lagi difoto enggak. Ini kalian bisa lihat perbandingannya. Ini adalah patung aslinya, dan ini adalah foto yang udah berubah, yang katanya matanya berubah jadi merah. Sampai detik ini kisah Taman Cibodas sendiri, kisah mistiknya loh ya, itu jadi legendaris yang beredar di kalangan masyarakat. Dan banyak juga yang percaya bahwa di sana tuh emang tempatnya, kayak banyak berkumpulnya mereka-mereka itu. Sayangnya belakangan ini selama pandemik, akses masyarakat umum untuk masuk ke komplek area Taman Cibodas ini lagi di-close, benar-benar di-close buat masyarakat umum. Jadi benar-benar masyarakat umum nggak bisa ke situ gitu. Jadi cuman penghuni atau warga sekitar komplek tersebut aja yang bisa melewati Taman Cibodas. Udah kebayang gimana sepinya? Kita doain aja semoga pandemik ini cepat selesai, cepat berlalu, cepat lewat deh lu corona, supaya keadaan jadi normal lagi. Akses ke Taman Cibodas buat masyarakat umum juga cepat dibuka, semuanya cepat sehat, cepat pulih kembali. Terlepas kalian mau percaya atau enggak. Kalau kalian punya pengalaman serupa, silahkan tambahin di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.